Luka nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, uhayyikum jami'an bi tahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan inspeksi demi kualitas dalam penyelenggaraan negara, kita niatkan bermajelis untuk kemudian menjadi satu sebab bagi kita meraih kesempurnaan iman, meraih kesempurnaan sebagai seorang muslim. Dan tema yang akan kita diskusikan berjudul bagaimana metode mendidik Qur'ani. Pertama, ya, saya paham bahwa Bapak Ibu adalah seorang inspektur atau inspektorat, bukan seorang guru atau dosen. Tetapi bagaimanapun, suka tidak suka, siap tidak siap, ketika kita memiliki anak, bukankah pada saat itu kita telah bertambah satu fungsi baru, yaitu sebagai pendidik, sebagai guru. Karena itu setiap manusia, dia pasti tidak bisa lepas dari pendidikan. Dan pendidikan adalah satu-satunya cara untuk membangun manusia yang seutuhnya. Dan seorang pendidik itu tentu dia mendidik anak biologisnya sehingga menjadi anak ideologis. Dia juga mendidik manusia-manusia yang ada di sekitarnya sehingga menjadi manusia-manusia yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab ya secara umum. Karena itu kita penting untuk mengetahui ya, ilmu pendidikan ini, karena dia menjadi fardu ain bagi siapapun yang telah dititipkan anak. Dia menjadi fardu kifayah bagi masyarakat kepada masyarakat yang lain tuh. Yang jelas dalam konteks berkeluarga, jika Allah menitipkan anak untuk kita, sebenarnya itu tanda kita mampu untuk membesarkan anak itu dengan bimbingan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah membebankan sesuatu di luar kesanggupannya. Dan mendidik anak-anak itu tidaklah lama ya. Mungkin secara umum ada pada 12 tahun pertama sampai usia kelas 6 SD. Karena mungkin sebagian orang tua di usia SMP dia sudah tidak lagi mendidik anak-anaknya karena 90% telah diserah terimakan kepada pondok pesantren mungkin. Karena itu nikmatilah kebersamaan dengan anak-anak kita yang hanya sebentar ya. Karena setelah itu mudah-mudahan anak-anak kita menjadi lebih terbiasa untuk mencintai kita, berbakti kepada kita, dan mendoakan orang tuanya. Ya. Dan tentu saja itu semua butuh visi dalam berkeluarga ya. Jadi kalau keluarga muslim itu punya visi tinggi, itu yang membuat keluarga muslim berbeda dengan keluarga non-muslim. Dan engkau akan mulia jika
engkau punya visi dan misi yang tinggi. Karena mereka yang punya visi dan misi yang tinggi, dia akan punya program kerja, punya kurikulum, dan yang disebut tinggi itu tentu saja adalah ketika dia mengikuti bimbingan daripada yang menciptakannya, bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kalam ilahi, bukan kalam manusia. Ya, itu yang akan membuat narasinya tinggi, metode mendidiknya juga tinggi. Karena itu kita patut untuk mengetahui ya tahapan-tahapan dalam mendidik. Nah, Bapak Ibu sahabat semuanya, kalau kita lihat keseluruhan ayat Al-Qur'an yang mengandung 6.236 ayat atau mengandung 77.439 kata atau 340.740 huruf. Maka kita akan menemukan betapa lengkapnya Al-Quran itu sebagai sumber hidayah, sumber petunjuk, sumber sumber pemikiran. Nah, termasuk ketika kita bicara ta'dib, ya, ta'dib itu istilah yang holistik untuk pendidikan, ya, karena istilah ta'dib itu telah mencakup istilah-istilah pendidikan lainnya dalam bahasa Arab seperti tadris, ta'lim, dan tarbiyah. Jadi kalau disebut istilah ta'dib itu adalah pendidikan yang berbasis adab, pendidikan yang sudut pandangnya holistik karena ingin melahirkan manusia-manusia juga yang holistik, yang sempurna, yang lengkap. Kalau ditimbang dari unsur manusianya, akalnya cerdas, jiwanya bersih, jasadnya kuat. Maka pada saat itu seorang pendidik yang mengerti bahwa dia sedang melakukan kerja-kerja ta'dib, itu pasti berkorelasi dengan kerja-kerja peradaban. Dan tidak lahir peradaban kecuali berawal dari tegaknya adab-adab yang kecil, maka pendidikan itu pada akhirnya membiasakan murid-murid untuk menegakkan adab-adab baik di dalam agamanya, khususnya dalam Islam, ya, dan sehingga kemudian dia siap menjadi masyarakat yang juga punya kebiasaan dalam menegakkan adab itu. Nah, termasuk ketika bicara bagaimana metode ta'dib dalam Al-Quran, kita akan menemukan beberapa metode ya, yang kita bisa gunakan dalam berbagai konteks pendidikan, mulai dari pendidikan berbasis rumah ataupun pendidikan di kantor, pendidikan di masyarakat, gitu ya. Nah, yang pertama, Al-Quran menginginkan bahwa di sini saya tulis metode pertama itu adalah penguatan otoritas mu'adib dengan keteladanan. Jadi yang disebut pendidikan itu fokus pertama adalah pada siapa mu'adibnya, pada siapa gurunya. Nah, dalam konteks di rumah, suka tidak suka, siap tidak siap, maka ayah dan bunda itulah seorang mu'adib. Dan mu'adib itu tidak hanya digugu, tapi juga ditiru. Gitu. Nah, bagaimana menjadi seorang mu'adib atau menjadi ayah mu'adib yang otoritatif? Atau bunda mu'adib yang otoritatif? Gitu kan? Nah, jadi kata kunci apa? Bangun otoritas dulu. Bangun satu kondisi di mana anak-anak kita menyadari bahwa orang tuanya itu punya otoritas. Sehingga dia semakin fokus mendengarkan kata-katanya, dia merasa sikoh, merasa percaya, dan merasa bahagia bahkan. Nah, bagaimana membangun otoritas itu? Tentu otoritas seorang ayah, seorang bunda, itu bisa dibangun dengan beberapa hal. Yang jelas, metode pendidikan tidak membuat murid atau anak taat dengan kemauan kita karena ancaman
atau karena kemarahan, karena dia hanya akan terlihat taat sesaat, tapi sebenarnya dia adalah seorang yang jauh berbeda ketika tidak ada kita. Maka metode pengadaban itu adalah metode memahamkan. Nah, hanya saja sebelum masuk ke arah sana, otoritas kita sebagai pendidik itu harus dibangun. Nah, pertama, otoritas itu bisa dibangun dengan apa? Dengan keteladanan, ya. Dengan keteladanan. Jadi, apalagi bagi tipe anak visualisasi, tipe anak visual ya, dia melihatnya lebih mudah memahami daripada mendengarnya. Dan beberapa ayat Al-Quran menjelaskan dalam masalah ini. Misalkan pertama Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Kenapa engkau memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian membaca kitab. Ya, kalau dalam konteks kita membaca Al-Quran. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Ini, kenapa kalian lebih sibuk untuk menyuruh orang berbuat baik, sementara kalian lupa bahwa harusnya kalian dulu yang mengawali perbuatan baik itu. Ya, makanya satu dari 89 ya, 89 kali Allah Subhanahu wa taala mengulangi perintah kepada orang-orang beriman, dan dari 89 kali itu ada satu ayat ya tepatnya di Quran surat 61, surat As-Saff ya, ayat kedua, ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ya atau kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Karena sungguh besar kemurkaan di sisi Allah mereka yang mengatakan apa yang tidak dilakukan. Jadi berarti lakukan dulu, nikmati, dan barulah kita berbagi kenikmatan. Ya, jangan sampai kita belum nikmat, kita belum dapat hikmah, kita belum ambil pelajaran, orang lain kita perintahkan gitu. Nah, itu otoritas itu terbangun dengan keteladanan ya. Kemudian otoritas itu juga terbangun sebenarnya dengan konsistensi kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, ayah bunda, untuk selalu bicara dengan ilmu. Jadi konsistensi kita itu adalah konsistensi pada penegakan ilmu, bukan pada bukan pada sesuatu yang sifatnya membawa perasaan baper atau syahwat ya. Jadi dia harus berbasiskan ilmu. Jadi kita bisa dengan ilmu itu membuat alat ukur. Kita bisa membuat satu ukuran-ukuran yang bisa dilihat, diakui bersama keberhasilannya, dan bisa ditetapkan tahapan-tahapannya. Nah, jadi nomor satu ketika kita melakukan pendidikan, ya murid kita harus sikoh dengan kita, percaya dengan otoritas kita, tidak ragu bahwa kita ini betul-betul punya kapasitas dan punya keikhlasan untuk mendidiknya menjadi a good man, manusia baik tuh. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam metode ta'dib Quran itu kita melihat gunakanlah metode diskusi, di mana diskusi itu mengandung nasihat, dalam nasihat itu mengandung memahamkan, ya, dan bahkan jika dibutuhkan bimbingan langsung. Jadi memberikan contoh secara langsung. Jadi diskusi itu menunjukkan bahwa pendidikan itu adalah ngobrol, bicara.
Maka marilah kita menjadi ayah-ayah yang ngobrol, ayah-ayah yang berbicara, ayah-ayah yang berdaya, ayah-ayah yang berdialog. Tapi ngobrolnya para ayah itu harus juga ilmu. Ya, harus juga mengandung ilmu, mengandung nasihat, ya. Kan ada kalimat di dalam Al-Qur'an, firman Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ya, ajaklah, ajaklah, serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan mengandung mau'izah hasanah, pelajaran-pelajaran yang baik. Tapi kalau dibantah, bantahlah juga dengan cara yang baik. Nah, maka kaidah membimbing secara umum itu tadi, terlebih ketika kita membimbing keluarga kita sendiri, anak kita sendiri. Tentu harusnya juga tetap dengan hikmah, mau'izah hasanah, dan wajadilhum billati ya ahsan. Kadang-kadang ada keluarga yang kalau dia menyampaikan kepada selain keluarganya, itu sabar luar biasa. Tetapi ketika dia mentakdib anaknya sendiri, itu kadang-kadang dipersepsikan tidak sabaran, galak, keras gitu ya. Seharusnya kan tidak. Seharusnya kita mentreat baik masyarakat maupun anak kita ya sama-sama sebagai hamba Allah yang kita bantu untuk mencapai standar-standar ukuran yang dibuatnya. Nah, maka diskusi itu penting, ya, sehingga terbangun nalar, ya, terbangun nalar yang akan membuat orang akhirnya sadar, ya, yang membuat akhirnya sadar. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan diskusi, ya. Karena itu prinsip Quran surat An-Nahl 125, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasan wajadilhum billati ahsan, dia menjadi prinsip dalam berdakwah kepada masyarakat itu. Ya, berdakwah kepada masyarakat. Dan ketika kita diskusi, apalagi memberikan nasihat, itu harus dengan kalimat yang terbaik. Ya. Misalkan Quran surat Thaha ayat 44 saja disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Ya, faqula, maka berbicaralah kalian berdua kepada siapa? Lahu, kepada Fir'aun. Qawlan layyina, dengan perkataan yang lembut. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Ya. Jadi kalau kepada Fir'aun saja Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berbicara dengan adab qaulan layyina, adab yang lembut kata-katanya, ya. Apalagi kita kepada keluarga kita kan, yang bukan Fir'aun gitu. Dan ternyata kalau kita dengan penuh lemah lembut, kita offline, kita bertemu langsung, ya, itu memang harus menggunakan frekuensi yang efektif untuk perubahan jiwa. Ya, misalkan dia tidak berbicara kasar, intonasinya tidak tinggi, pilihan katanya mudah difahami, ya kan? Jiwanya kokoh gitu. Nah, itu. Jadi diskusi nasihat itu adalah bagian daripada ta'dib. Tapi targetnya apa? Memahamkan, al-fahmu, bukan sekedar mengetahui atau al-ilmu. Dan kalau memang perlu pendidik itu melakukan bimbingan secara langsung, dapat dilakukan. Ya, misalkan dulu Nabi SAW pernah melihat seorang anak yang cara menyeset kambingnya itu tidak tepat.
akhirnya banyak yang terbuang, terus seterusnya. Maka Nabi SAW memberikan contoh langsung tuh dengan tanpa sungkan-sungkan kepada anak itu, bahwa begini loh caranya. Dia terkadang membimbing secara langsung itu efektif ya dalam takdib. Nah, ini metode yang kedua ya. Berikutnya adalah melakukan diskusi juga. Kalau tadi diskusi nasihat, maka ini diskusi-diskusi yang kaitannya dengan tamsil, permisalan. Dan permisalan-permisalan di dalam Al-Quran, itu kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, ada 1000 ayat yang mengandung ibrah dan tamsil. Dan setiap kali Allah membuat permisalan, maka itu akan mendorong kita untuk bergerak, berpikir. Dan berpikir itu sehat. Ya, gemar berpikir itu sehat. Nah, maka bagaimana? Nah, ini kan penting. Ya, apalagi kalau kita bicara nalaristik ya. Ya, negara kita ini tingkat nalarianya sangat rendah. Ya, bahkan pernah menyentuh nomor 72 dari 77 negara. Ya, meskipun sekarang naik sedikit tapi secara umum turun tuh. Diukur dari metode PISA ya. Nah, dengan tamsil, permisalan, orang itu jadi bisa meresapi apa sih maksud tujuan ayat tersebut. Ya, boleh jadi ada orang tambah semangat setelah memahami permisalan yang dibuat. Tetapi ada juga orang yang malah jijik ketika memahami permisalan yang dibuat. Ya, yang jijik itu misalkan apa hukumnya ghibah, ya, bukan hibah, ghibah. Ya, apa bedanya ghibah dan hibah? Jadi kalau orang suka ghibah, itu Allah Subhanahu wa taala umpamakan seperti seseorang yang ya memakan bangkai. Nah, memakan bangkai itu udah menjijikkan. Nah, apalagi diarahkan memakan bangkai manusia. Ya, itu semakin mengerikan. Dan ditambah lagi ya, memakan bangkai manusia dari kalangan saudaramu. Nah, jadi kalau kita mau ghibah, jadi mikir lagi. Jadi mikir, jadi khawatir. Nah, itu buah tadabbur. Mentadaburi ayat-ayat tamsil, permisalan. Sebaliknya juga bisa bersemangat ya ketika kita buat perumpamaan yang tepat, apalagi kita dampingi ya. Nah, itu gunanya membuat perumpamaan-perumpamaan itu. Nah, maka jangan sampai kemudian kita mendidik anak-anak kita dengan tidak faham perumpamaan di dalam Al-Quran, bahkan mungkin tidak terbiasa membuat perumpamaan dalam kehidupan. Nah, makanya di dalam Quran surat Al-Jumu'ah, surat 62 ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara." Jadi permisalan orang-orang yang diberikan tugas untuk berinteraksi dengan Quran, membaca Quran, menghafal Quran, ya, dia berlelah-lelah dengan Quran. Tapi dia hanya melakukan itu dengan tidak pernah mau tahu isi daripada Al-Quran itu. Ya, maka dimisalkan orang yang punya karakter seperti itu seperti keledai, ya. Dan itu perumpamaan yang sangat buruk. Ya, dia merupakan bi'sa masalul qaum alladzina kadzabu bi ayatillah. Ya, satu permisalan yang sangat buruk bagi kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, tetapi sebaliknya atau selanjutnya bahwa Allah tidak memberikan petunjuk tuh kepada orang-orang yang zalim. Nah, hari ini kan tidak banyak ya, ada sebagian pendidik ya, baik di rumah maupun di sekolah, muadib di rumah maupun di sekolah, yang membuat murid mencintai Quran dalam konteks belajar tajwidnya, tahsinnya, tahfidnya, tapi berhenti, tidak sampai mendorong mereka untuk memaknai apa isi Al-Quran.
Nah, hati-hati, generasi ini bisa jadi seperti generasi keledai. Karena dia nanti tidak paham. Ketidakfahaman itu membuat dia tidak cerdas dan tidak bersih jiwanya. Ya, nah itu pentingnya kita menjadikan diskusi-diskusi tamsil dan untuk tujuan pengembangan nalaristik murid atau anak-anak kita. Dengan perumpamaan-perumpamaan mereka berpikir. Ya, mereka berpikir. Jadi jangan sampai kemudian ya kita ini tadi ya cukup tinggi porsi orang yang nalaristiknya rendah. Bahkan sebagiannya bertumpuk tuh di madrasah-madrasah yang notabene mereka dekat dengan Al-Quran, tetapi ternyata nalaristik mereka rendah. Nah, tentu banyak faktor. Tapi kalau faktor itu karena cara kita mendekati Quran tidak sesuai, nah itulah persoalan. Ya, nah, jadi pengembangan nalaristik itu menjadi sebuah hal yang penting. Berikutnya, metode ta'dib itu adalah dengan berkisah. Banyak berkisah. Dan kalau Bapak Ibu merujuk pada ayat-ayat Al-Quran, ya, Masya Allah, kisah dalam Al-Quran itu luar biasa. Banyak. Ya, banyak sekali. Pertanyaan, apakah semua kisah itu sudah kita pelajari dan sudah kita ketahui, atau kita tidak tahu, gitu kan? Nah, makanya dalam Quran surat Hud, ya, surat ke-11, ayat ke-120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak." Ya, semua berita kisah-kisah Rasul, ya, dan semua kisah Rasul. Jadi dalam sejarah peradaban itu ada 124.000 nabi, ada 315 orang Rasul yang terpilih, dan semua kisah-kisah Rasul itu, ya, meskipun ada yang diceritakan dan ada yang tidak kami ceritakan, ya, tapi yang diceritakan itu dengan tujuan apa? Supaya sabat, teguh jiwa kita. Ya, ternyata manusia itu sangat senang mendengarkan kisah berbagai umur, baik anak kecil, ya, usia pemuda, usia remaja, usia senior sekalipun sangat senang mendengarkan kisah. Ya, sangat senang mendengarkan kisah. Bahkan salah satu sekolah pertama ya di Indonesia ini, salah satu yang didirikan di musola di Sumatera Barat itu. Dan untuk mengajarkan, menanamkan nilai-nilai akhlak, ternyata salah satu metode yang digunakan itu adalah dengan membacakan kisah. Nah, jadi kisah itu sesuatu yang punya nilai, makanya dari 6.236 ayat, selain mengandung 1.000 ayat isinya ibrah dan tamsil, juga ada 1.000 ayat lainnya yang bicara tentang, ya, tentang kisah. Ya, 1.000 ayat berbicara tentang kisah. Dan kisah-kisah itu memang hadir supaya manusia kembali teguh. Membaca kisah, oh ternyata saya punya teman yang sama, saya punya punya kolega yang sama, yang senasib, gitu kan. Makanya orang-orang tuh kalau membaca kisah-kisah masa dulu, dia lebih teguh. Karena sebenarnya kisah-kisah itu kan berulang saja sepanjang sejarah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu, ya, supaya dia bisa melihat bagaimana orang dulu itu melewati persoalan. Ya. Itu kalau isinya tentang persoalan. Baik, berikutnya metode di dalam Al-Quran itu adalah dengan membiasakan kebaikan. Ya, dengan membiasakan kebaikan tuh. Ya. Jadi kalau orang sudah biasa dengan kebaikan dan dia tahu kenapa dia harus berada dalam kebaikan, dia paham apa itu kebaikan, nah itulah di antara wujud orang itu beradab itu. Jadi pembiasaan kebaikan, pembiasaan rasa malu, dan kebaikan itu bisa kecil bisa besar. Bisa diketahui manusia, bisa tak ada yang mengetahui kecuali Allah. Nah, disinilah dalam Quran surat Luqman, surat 31 ayat 16,
ya kan? Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku tersayang, innaha intakum misqala habbatin min khardal." Ya, fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Jadi Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan biji sawi itu berada dalam batu, batunya ada di langit atau di bumi, niscaya Allah akan tetap memberikan balasan karena Allah itu maha teliti, maha halus." Ya, jadi dibuat permisalan perbuatan baik itu seperti biji sawi. Ya, biji sawi itu kecil, tak ada yang tahu. Dibuat lagi perumpamaan biji sawinya dalam batu. Orang hanya ngelihat batu, tak ada orang ngelihat isi batunya. Kemudian batunya di dalam bumi, bahkan batunya lagi tak kelihatan, apalagi biji sawinya. Maka Luqman berdialog mengajarkan kepada anaknya, "Wahai anakku, itu besar nak di hadapan Allah. Artinya engkau jangan remehkan kebaikan kecil itu. Karena jangan tinggi-tinggi orang bicara peradaban sebelum mereka terbiasa menegakkan adab-adab yang baik." Ya, dan adab yang paling utama di era hari ini dan disepakati dia adalah salah satu alat ya, apa namanya, untuk sampai kepada hal tersebut. Ya, jadi pembiasaan baik itu dia dibangun dengan apa? Dengan pemahaman, kemudian didukung dengan ekosistem, ditegakkan dengan SOP, konsistensi. Nah itu ya. Jadi jangan ada ulama dulu bicara, jangan engkau tinggi-tinggi ingin menegakkan peradaban sebelum engkau terbiasa menegakkan setiap huruf dalam Al-Quran. Ya, jangan engkau tinggi-tinggi menegakkan peradaban sebelum engkau terbiasa menegakkan adab-adab yang kecil. Nah, dialog Luqman dalam Quran surat 31 ayat 16 ya, itu dialog yang paling dasar tuh. Dialog yang paling dasar untuk membiasakan anak tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Ya, sekecil apapun. Tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Sehingga dia punya potensi untuk berbuat baik yang levelnya lebih besar gitu. Ya, yang levelnya lebih besar. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, metode ta'dib itu bisa dilakukan juga dengan penugasan, ya, dengan penugasan. Sambil diamati apa dampak dari penugasan itu. Nabi SAW misalkan, ya, pernah mencoba mengetes seorang sahabat kecil, ya, untuk ditugaskan, ya, misalkan ditugaskan menjaga rahasia. Bagaimana? Apakah dia bisa menjaga rahasia? Nah, sambil dilihat tuh dengan sambil diamati gitu kan. Jadi penugasan-penugasan itu ya adalah cara kita mengevaluasi juga daripada pertumbuhan kapasitas daripada murid-murid kita. Dan Allah Subhanahu wa taala misalkan menugaskan kita dalam 9 tempat di dalam Al-Qur'an misalkan untuk bepergian di muka bumi ini. Ya, kalau istilah ESDM melakukan inspeksi di banyak daerah. Nah, sehingga sekalian inspeksi sekalian juga mengenal ya kan tempat-tempat yang baru. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalkan dalam Quran surat 30 ayat 42 ya. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakan wahai Muhammad, bepergianlah kalian ke muka bumi, lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu yang mereka mempersekutukan Allah. Karena kebanyakan dari mereka itu orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya, jadi jumlah pengikut syahwat pasti lebih banyak daripada pengikut ilmu gitu. Nah, jadi orang kalau bepergian itu penugasan dari Allah, ya, supaya kemudian apa? Supaya dia bisa membaca
wawasan yang luas dari manusia-manusia, jabatan-jabatan, barang dagangan, ya, geografis dan seterusnya. Ada banyak. Nah, karena sosok khalifatun fil ardi itu dia harus menguasai banyak hal, punya pengalaman yang banyak, punya narasi yang banyak, punya kebijaksanaan. Gitu. Ya. Baik, sampai di sini. Apakah mungkin ada diskusi tanya jawab? Ada yang mau ditanyakan mungkin, Mas Johan? Dipersilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa open mic mungkin. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu. Kemudian metode mengambil ibroh, ya. Metode mengambil ibroh. Jadi satu keyakinan yang hendaknya juga kita tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa begini, apa yang dia temukan dalam hidup, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, itu semuanya by design oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak datang dengan tidak disengaja. Semua nothing by coincidence. Semuanya itu by design. Persoalannya apakah kita bisa mengambil pelajaran, ya, dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Ada nggak ibrohnya? Ya, misalkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 25, Allah mengajak tuh Nabi dan para sahabat berfikir kan, ya, dengan firman-Nya, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah wa yauma Hunain. Ya, Allah telah menolong orang beriman tuh di berbagai medan perang. Termasuk perang Hunain. Id a'jabatkum kasratukum falam tugni ankum syai'ah wa daqat 'alaikumul ard bima rahubat summa, ya, wa wallaitum mudbirin. Jadi ingat ketika perang Hunain, jumlah pasukan muslim itu besar. Dan jumlah besar itu membuat kalian bangga. Tapi jumlah itu nggak ada apa-apanya bagi kalian. Karena kalau Allah berkehendak, kalian bisa kalah. Dan kalau kalian kalah, bumi Allah yang luas ini jadi terasa sempit bagi kalian. Dan itu akan membuat kalian cemas, takut, lari ke belakang, lari tunggang langgang. Gitu. Nah, jadi artinya apa? Diajak berpikir. Ada ibroh. Kalian nggak boleh sombong. Ya, justru semakin banyak, semakin sedikit musuh kita, semakin waspada tuh kita. Ya, misalkan dalam Quran surat An-Nahl 1666, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa inna lakum fil an'ami la ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wadamin, ya, wa labanan khalisa sa'iqal lisyaribin. Coba engkau amati tuh hewan ternak al-an'am. Engkau akan dapat ibroh. Ya. Karena manusia itu akhirnya dapat air susu an'am dari dalam perutnya, susu murni. Tapi Anda pernah mikir nggak, susu murni itu berada di antara jalur kotoran dan darah. Di tengah-tengahnya ada susu murni yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Itu ibroh. Betapa kompleksnya penciptaan, tapi mudah, ya kan? Mudah bagi Allah. Ada nggak ibroh bagi kita? Apa itu maksudnya? Gitu kan? Nah, ini mengambil ibroh, ya. Nah, kemudian yang kedelapan apa? Memanfaatkan waktu luang. Ini juga satu metode dalam Al-Quran. Maksudnya gimana? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal asr, demi masa tuh. Ya, dalam mendidik itu jangan meremehkan beberapa waktu-waktu penting. Apa waktu-waktu penting di dalam mendidik itu? Ya, misalkan satu, waktu ketika anak kita diwisuda, ketika anak kita sedang sakit, ketika dalam perjalanan, ya, dan seterusnya. Itu jangan sampai kita melewatkan itu dengan tidak memanfaatkannya
untuk tujuan takdib tuh. Ketika anak kita sakit, oh, Masya Allah, itu dia sangat berharap ada orang tuanya di dekatnya, mendoakannya, gitu kan? Mendoakannya, maka manfaatkan waktu-waktu ini untuk bersama dengan mereka. Niscaya di waktu sehat dia akan semakin dekat tuh dengan orang tuanya. Kemudian ketika di wisuda atau haflah, ya, misalkan anak kita telah melalui proses panjang menghafal Quran. Pada saat wisuda jangan sampai dia tidak hadir. Karena dia tentu ingin menunjukkan kepada orang tuanya. Gitu kan? Berikutnya apa? Ketika waktu di perjalanan misalkan. Ketika di waktu perjalanan itu jangan sampai kita punya aktivitas masing-masing. Di situ waktu kita untuk ya ngobrol ya. Di situ waktu kita untuk bicara, karena obrolan ketika safar itu lebih mudah diterima. Nah itu memanfaatkan waktu luang. Atau ketika makan, kondisi makan itu betul-betul kita manfaatkan ya di tengah kita waktu orang sibuk-sibuk begini. Ketika makan itu waktunya kita saling berbagi informasi, bagi kisah, ya saling cerita. Bahkan banyak ulama memanfaatkan waktu makan itu untuk mendidik, bahkan mengajarkan Iqra Quran gitu ya. Itu diantara cara-cara memanfaatkan waktu luang. Nah berikutnya ya, yang kesembilan adalah targhib, memberikan motivasi dan sekaligus memberikan apresiasi ya pada proses-proses yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ya, jadi proses-proses panjang itu dia harus menjadi bagian ya, karena yang disebut pendidikan itu kan adalah proses. Ya, disebut pendidikan itu adalah proses. Ya, maka hadirkan proses yang benar. Ya, berikan motivasi baik dengan kata-kata, dengan pelukan, dengan apresiasi. Itu targhib ya. Nah, berikutnya ada tarhib, peringatan, memberikan peringatan. Ya, tapi tarhibnya harus ilmiah, peringatan yang ilmiah, bukan peringatan yang menakut-nakuti. Ya, dan tidak boleh peringatan pakai istilah pokoknya, karena agama ini bukan doktrin, agama ini bukan dogma. Ya, agama ini ilmiah. Orang tidak sekedar percaya beragama ini, semuanya bisa difikirkan. Ya. Maka tarhib itu mengingatkan konsekuensi secara ilmiah. Dan karena itu, setiap janji-janji apresiasi maupun peringatan itu harus dilaksanakan. Seakan-akan ada standar operating prosedur yang kita sudah sosialisasikan tuh kepada anak-anak kita, dan masing-masing konsisten dengan SOP yang telah disosialisasikan. Nah, kemudian tentu ya lokalisir. Kalau ada persoalan-persoalan dilokalisir. Ya. Nah, ini tarhib. Nah, yang ke-11, setelah melakukan berbagai metode ta'dib tadi, jangan lupa berdoa. Ya, jangan lupa berdoa karena ad-doa sijnul muslim. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Ya, dan kalau berdoa itu tidak boleh ragu. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Nah, dahulu Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kan dalam Quran surat Ali Imran ayat 38. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Berikanlah aku keturunan yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Gitu kan. Jadi doa-doa itu adalah satu kebiasaan para pendidik, baik di awal mendidik, saat mendidik, selepas selesai mendidik. Begitu, doa itu harus terus-menerus dilakukan. Karena kita tidak tahu doa yang mana yang kemudian disegerakan Allah Subhanahu wa taala.
Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kira-kira itu dulu pengantar daripada metode mendidik Quran yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum in uridu illal islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Semoga berkah yang hari ini. Silakan barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan kami silakan langsung atau lewat kolom chat. Silakan. Ya, Masya Allah, Ustaz ya. Ini 11 metode baru 8 ya, Ustaz ya? Sudah 11. Oh, udah 11 tadi ya? Ini saya share lagi ya. Oh iya. Masya Allah nih dari 11 ini soal banyak banget proyek tugasnya Ustaz ya. Banyak banget. Yeah. Terus ya ini kalau sebagian kita pelajari berarti dalam satu keluarga ini kita harus punya roadmap-nya Ustaz. Roadmap-nya untuk mengajarkan takdib nih seperti yang diajarkan di Al-Quran ini harus kita tetapkan roadmap-nya. Jadi kita tahu ya kekurangan kita apa. Jadi minimal kita sudah mengetahui, kemudian sedikit demi sedikit kita perbaiki terus. Silakan Bapak Ibu, kalian yang mau bertanya. Sudah. Memang ini perlu role play tadi ya. Gimana nih metodenya kamu dari 11 ini? Apakah ada yang prioritas-prioritas tertentu yang kita dulukan atau semuanya memang harus diprioritaskan Ustaz? Iya, prioritas pertama itu tentu adalah memprioritaskan diri kita dahulu ya. Karena mendidik itu semangatnya jangan mengajari orang, apalagi mengajari anak kita ya. Spiritnya itu sebenarnya lebih tepatnya bukan transfer of knowledge, tapi transfer of ruhi. Kita berbagi apa yang sudah kita nikmati dari kenikmatan kita pada iman, kecintaan kita pada adab, kelelahan kita dalam amal, ya, dalam ilmu, kefahaman kita dalam ilmu, kelelahan kita dalam amal, itu yang kita nikmati. Maka itulah yang kita bagi. Maka keteladanan itu akan membangun otoritas, gitu. Jadi kalau kita belum menikmati, bagaimana kita bisa berbagi kan gitu. Jadi lupakan dululah murid-murid kita, anak-anak kita dulu tuh lebih membutuhkan. Sama seperti kalau naik pesawat kan, kalau pengen nolong anak kita, SOP-nya adalah tolonglah diri kita dulu dengan oksigen, baru kita kasih oksigen ke anak kita gitu kan. Nah, jadi itu yang kami maksud dengan berbagi untuk diri. Nah, itu dalam rangka poin nomor 1, menguatkan otoritas muadib dengan keteladanan. Itu yang nomor 1 saya kira. Yang kedua tentu pendidikan itu ya sebagaimana kembali istilah ta'dib itu, education is a process of instilling something into human being. Jadi ada proses, ada konten, ada murid. Ya. Nah prosesnya kita belajar tadi yang disebutkan. Ada konten, konten itu ilmu yanfa, ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah, kemudian ada murid, maka kita harus tahu tumbuh kembang murid, apa yang layak, apa yang tepat pada usianya. Nah, semua itu adalah dilaksanakan oleh kita sebagai manusia. Nah, maka kitanya dulu tuh yang penting untuk dibangun, bahwa memang dia adalah seorang muadib yang otoritatif. Gitu mungkin. Iya, masalah yang harus memberi suri teladan itu yang berat saja. Jadi ketika kita
rajin melakukan ibadah, rajin melakukan itu ya, intinya bukan semata-mata untuk kita sendiri ya Ustaz, ya, tapi justru kita rajin itu dalam rangka menjadi muadib ya, supaya contoh oleh keluarga kita. Demikian Ustaz ya. Iya, benar, benar. Silakan Bapak Ibu. Itu dikelola oleh Mesu. Yang kedua, blok WKB itu dikelola oleh Sipil. Yang ketiga, blok Baiklah Bapak Ibu, barangkali ini ya sudah, mudah-mudahan sudah paham ya. Mungkin ini Ustaz sedang merenungkan nih, Insya Allah nih, sebagai orang tua, sebagai ayah nih, betapa banyak ini yang harus kita lakukan ya Ustaz. Ya mau nggak mau kan harus kita lakukan ya Ustaz ya, karena nggak ada pilihan lain ya. Karena kalau kita nggak beramal soleh, ya otomatis kita akan bersinggungan dengan amal yang jeleknya. Nggak ada pilihan, kita harus lakukan ini ya Ustaz. Dan bisa Dan menjadi renungan bagi kita. Ya, Ustaz. waktunya cuma sebentar, artinya tadi saya katakan kesempatan kita mendidik anak secara serius itu hanya di 12 tahun pertama ya. Setelah itu ya kita tetap mendidiknya, tapi suasananya sudah berbeda. Maka nikmatilah kebersamaan kita dengan anak-anak kita di 12 tahun pertama, siapkan waktu yang cukup, siapkan investasi keilmuan yang cukup. Insya Allah kelelahan di 12 tahun pertama itu mudah-mudahan akan terbayarkan di 12 tahun terakhir kehidupan kita tuh, insya Allah. Amin. Baiklah Ustaz, karena itu belum tidak ada pertanyaan masuk, kita tutup kajian siang hari ini ya Ustaz ya. Tafadhol jika ada kalimat penutup dari antum Ustaz. Ya, jadi sebagai penutup, pertama eh, eh, pandanglah anak-anak kita itu sebagai amanah dari Allah, titipan dari Allah. Maka kalau kita memandangnya sebagai amanah, titipan, ayat, atau tanda-tanda kebesaran Allah, kita pasti akan memuliakan anak kita, mencintainya, dan akhirnya akan muncul kesabaran. Karena mendidik itu butuh kesabaran. Ya, misalkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat, tapi sabarlah. Nah, itu menunjukkan memang pendidikan itu butuh kesabaran. Kesabaran dalam ilmu, ya, kesabaran dalam amal. Nah, karena itu bersabarlah kita dalam proses, karena Allah membalas semua kesabaran itu dengan pahala yang besar. Adapun hasil semuanya adalah milik Allah. Allah telah memberikan takdir kepada anak-anak kita masing-masing. Kita tidak tahu takdirnya, tapi bagi kita yang penting buatlah takdir baik bagi kita dalam kehidupan ini dengan cara berjuang dan berusaha menjalani proses sebagai ayah yang baik dan atau istri yang baik. Demikian, barakallahu fikum jami'an. Baiklah Ustaz, alhamdulillah kita mohon izin kita tutup kajian siang hari ini dengan atau majelis. Barakallahu wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta